Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman sampai kita bisa atau saya bisa membuat video kali ini. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman yang terang menerang seperti hari ini. Baik, di kesempatan kali ini saya dari tema 5 yang berjudul lingkungan pendidikan akan menjelaskan beberapa apa sih itu lingkungan pendidikan dan apa saja sih yang ada di lingkungan pendidikan itu. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskannya satu persatu. Baiklah teman-teman, dari beberapa sumber yang saya dapat mengartikan bahwa lingkungan pendidikan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Dan menurut para ahli pendidikan bahwa lingkungan pendidikan hidup itu merupakan program pendidikan yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku manusia agar bereproduksi secara rasional, memelihara lingkungan hidup, serta bertanggung jawab terhadap kualitas kehidupan saat ini dan masa yang akan datang melalui proses pendidikan. Selanjutnya, itu lingkungan dalam pengertian luas itu mencakup iklim, geografis, tempat tinggal, dan adat istiadat. Lingkungan menurut Ramayulis adalah segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun buatan manusia atau alam yang bergerak, kejadian-kejadian atau hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Sejauh manakah orang yang berhubungan dalam seseorang? Sejauh manakah seorang berhubungan dengan lingkungan, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Nah, selanjutnya teman-teman, lingkungan pendidikan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua itu lingkungan sekolah, dan yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat. Dan dari 3 ini mereka mempunyai 3 fungsi macam-macam teman-teman. Salah satunya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilakunya dan berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Lingkungan keluarga menjadi institusi pendidikan yang pertama dalam memberikan pola asuh dan teladan dari orang tua kepada anaknya, sebagai miniatur bagi pembentukan pribadi dan perkembangan anak. Para ahli pendidikan pada umumnya mengatakan pendidikan di dalam keluarga ini merupakan pendidikan pertama dan utama. Jadi teman-teman, pendidikan dari keluarga ini sangatlah penting. Apalagi pepatah ada yang mengatakan bahwasanya madrasatul ula wal Jadi madrasah yang pertama itu adalah ibu, dan ibu adalah anggota dari keluarga. Jadi kita keluarga ini menentukan nih teman-teman bahwa nanti kita gimana nih, dilihat dari lingkungan keluarganya. Anak ini misalkan bandel, berarti mungkin kurang dari pendidikan dari keluarganya. Atau anak ini baik, jadi anak baik ini dicontohkan oleh ibunya atau bapaknya atau keluarganya. Jadi sangat penting ini lingkungan keluarga ini teman-teman untuk menentukan kepribadian seseorang dalam lingkungan ini. Baik,
Selanjutnya itu ada lingkungan sekolah. Yang kedua itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana anak berada dalam lingkungan situasi belajar dan memiliki suasana tanggung jawab serta kebebasan yang berbeda dari lingkungan lain. Oleh karena itu, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kecerdasan, kognitif, keterampilan, dan kepribadian anak atau afektif. Dan di dalam lingkungan sekolah itu ada yang bertanggung jawab, yaitu guru, teman-teman. Jadi ada beberapa kewajiban guru yang harus diberikan. Yang pertama itu guru harus berbelas kasih kepada muridnya dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. Selanjutnya, guru hendaknya meneladani Rasulullah dengan tidak meminta upah mengajar semata-mata hanya karena Allah. Selanjutnya, guru hendaknya tidak meninggalkan nasihat kepada muridnya sama sekali. Jadi harus ada nasihat gitu, setiap kali pertemuan harus ada nasihat yang diberikan kepada muridnya supaya tertanam di jiwa mereka itu yang nasihat yang telah dikatakan oleh gurunya, dan guru juga memberi nasihat yang baik. Selanjutnya, guru yang menekuni sebagian ilmu hendaknya tidak mencela ilmu yang tidak ditekuninya. Sesama guru tidak boleh mencela guru yang lain, terutama guru yang mengajar mata kuliah atau pelajaran berbeda dengannya. Selain itu, guru juga harus tetap saling menghormati antara teman sejawat. Jadi teman-teman, guru juga itu penting. Jadi kalau kita menjadi guru itu tidak boleh nih teman-teman ngomong ke muridnya atau ke mahasiswanya itu berkata jangan suka pelajaran dosen A, guru A gitu. Tidak boleh teman-teman, tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Selanjutnya, membatasi materi pelajaran sesuai dengan kemampuan pemahaman anak didiknya. Jadi guru juga wajib memberi batasan nih teman-teman. Jangan semuanya dikasih, karena murid juga mempunyai batasan. Jadi itu juga sangat berpengaruh kepada lingkungan pendidikan itu, teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah, yang mana memiliki sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup, dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta jenis-jenis budaya. Lingkungan masyarakat yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang baik pada individualnya. Misalnya, jika masyarakat sekitar aktif mengadakan berbagai kegiatan positif seperti kerja bakti, karang taruna, pengajian dan sebagainya, itu akan berpengaruh kepada kita. Namun demikian, jika lingkungan masyarakat kurang ideal dan dipenuhi bermacam pengaruh negatif, tentunya hal tersebut akan berisiko memberi pengaruh negatif pula. Seperti halnya pendidikan pergaulan sekarang, teman-teman. Itu sangat tidak logis gitu, teman-teman ya. Pergaulan zaman sekarang ini sudah kacau. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang tawuran-tawuran gak jelas seperti ya kejadian-kejadian kemarin, begal-begal atau para pemuda yang katanya sedang mencari jati diri. Itu sangat merusak lingkungan pendidikan. Dan saran itu untuk teman-teman di luar sana, tidak usahlah mencari jati diri dengan cara tawuran. Tidak, itu tidak baik ya teman-teman. Itu hanya menghancurkan atau memberi contoh yang tidak baik kepada kita yang sedang berproses. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah marilah kita menjadikan lingkungan pendidikan kita itu lebih baik lagi, teman-teman. Agar generasi kedepannya, generasi kita tidak menjadi lebih buruk daripada kita, teman-teman. Semisalnya dari lingkungan keluarga, ayolah kita
bilang ke adik kita mendidik adik kita dengan benar, atau ntar kita punya anak, didik dengan anak kita dengan benar. Lalu di lingkungan sekolah kita sebagai temannya, ada teman kita yang misalkan malas, ayo kita gerakan, ayo kita ajak untuk lebih semangat lagi agar lingkungan pendidikan kita itu lebih warna, lebih hidup, lebih lebih semangat lagi gitu untuk belajar teman kita ini. Dan selanjutnya di lingkungan masyarakat, ayo kita bangun masyarakat lebih baik lagi. Ayo kita gerakan gotong royong atau Karang Taruna atau acara-acara PHBN, PHB itu, agar lingkungan kita menjadi hidup, lingkungan pendidikan kita hidup, lingkungan dari lingkungan dari masyarakatnya hidup, untuk bersama-sama membangun suatu acara lebih baik lagi. Itu akan menjadikan lingkungan pendidikan kita itu lebih baik lagi, dari organisasi, dari pembelajaran, dari pengalaman dan sebagainya. Mungkin cukup sekian video ini. Terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf kepada ibu dosen apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sidki Adam Syauki dari tema 5 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.